Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kula-kula berataan babulik kulang kita di Habar Banua. Jangan supan babasa Banjar. Himung Banar berdapat pulang lawan kula seberataan. Kayak biasa hari Ahad dari jam 5 sampai tuntung kaina kita mengawani bubuhan kula di Habar Banua hari Bujur Banaran di mana Habar Banua ini kita menyampaikan kabar untuk jadi semingguan gini di Banua kita Kalimantan Selatan lawan yang kayak rajin juga. Karena kita mengundang narasumber karena kita berpandiran TVRI di mata seniman lah. Bujur, kita membahas tentang TVRI di mata seniman. Wan kita karena mau undang juga salah seorang seniman yang mungkin kula sudah pinandu lawan si Dini Lydia lah. Nah kula jadi kita berhubungan juga temanya lawan bulan Agustus ini. Ini lagi rame-ramenya acara TVRI ya. Semalam tanggal 5 Agustus 2026 itu sudah ada perayaan hari ulang tahun yang ke-41 tahun TVRI Kalimantan Selatan. Buju benar. Habis itu juga di tanggal 24 Agustus kena hari Senayan esok nih kena ada ulang tahun TVRI Nasional ke-64 tahun. Nah, jadi di awal bulan baacaraan ya lo di akhir bulan juga kita ada perayaan juga. Jadi kita hari ini membahas mengenai TVRI di mata seniman kayak apa gerang di mata buahnya ya kalau. Buju benar. Yang dimana TVRI rancak mengundang para seniman, Wan juga mengadakan program-program yang bermanfaat atau mengedukasi Lydia. Gasan Banua Bujur. kita. Wan kula kami juga berharap mudah-mudahan keadaan kula di rumah itu sehat selalu karena ini cuaca atau keadaan lagi kada baik-baik aja Lydia lah. Kita juga turut atau mungkin turut sedih itu ya melihat kondisi yang saat ini kita alami sama-sama, kabut asap, kekeringan, wan karhutla. Bujur benar. Lawan hitungannya banyak juga penyakit ispa yang ini mulai meningkat tujuh harapannya semoga kita nih lekas tuntung jangan kayak itu lagi soalnya kita nih pas lagi bulan-bulan kemerdekaan harapannya kita lagi senang-senang merayakan kemerdekaan negara kita jangan lagi kayak ini rasa marista hati rasa kayak marma ya ampun. Bujur. Jadi kita turut sedih juga wan kalian kita sekarang mudah-mudahan lekas pulih dan pula seperti yang kita bilang di awal tadi atau kita sampai di awal bahwa Habar Banua hadir dengan membawakan informasi terlebih dahulu sebelum kita ke dialog santai. Jadi kesan kula yang hendak melihat atau penasaran lawan informasi apa aja yang akan kita ulas pada hari ini. Tetap lombon kami berdua di Habar Banua. Jangan supan babasa Banjar. Nah, kula berataan babulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan babasa Banjar. Nah, kula seberataan kita langsung aja menyampaikan kabar nang penambayan ini masih seputar tuh tadi yang kejadian yang terjadi di Banua kita. Bujur. Jadi kula lainnya ada kabar mengenai kemarau panjang nang ternyata berdampak atau maulah waduk Gunung Ulin Lydia lah nang menjadi sumber baku utama PDAM Kota Baru itu kakaringan Lydia. Nah, ya sekalinya yang di Kota Baru aja tapi kayaknya rata-rata di wadah kita di Banua kita nih itu kekeringan, maraganya tuh tadi karhutla dan lain-lain. Nah, jadi dan kayak apa kabarnya? Aku lalah kita itiba samaan gasan buhan pian seberatan. Kayang ini penampakan Waduk Gunung Ulin. Nah, menjadi sumber banyu baku utama PDAM Kota Baru. Kemarau panjang maulah waduk berkapasitas 250.000 kubik kini karing. Direktur PDAM Kota Baru Tri Basuki mengatakan, debit banyu waduk Gunung Ulin sasar menyusut matan Juli tadi. Ketinggian banyu bagamatan menurun matan normalnya 6 meter, sampai wayah ini mencapai tingkat nang tarandah. Kondisi sama juga dialami sumber-sumber banyu baku lainnya, seperti Sungai Mandin, Gunung Sari, Wantirawan. Wayah ini sumber banyu baku nang masih kawa diandalkan hanya dam sebelimbingan. Akibatnya, PDAM Kota Baru terpaksa menggilirakan distribusi banyu kalawan 12.000 pelanggan di wilayah perkotaan. Langkah ini diambil supaya banyu baku nang tasisa kawa tahan talawas. Gasan menambah banyu baku, PDAM Kota Baru berencana memanfaatkan danau di area perkantoran pemerintah Kabupaten Kota Baru, nang debitnya masih banyak. Danau ini disiapkan sebagai cadangan lamun dan sebelimbingan kehabisan stok banyu. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.
Nah, kalau tadi sudah kita saksikan bersama-sama informasi yang pertama yang maulah kita sedih jual ideal lah. Iya, Efek bujur. dari kemarau panjang itu udah sebujur berdampak ke seberatan sektor ya. Kalau Iya. terutama tadi ya mudah-mudahan kemarau bisa kita lewati sama-sama Lydia lah. Amin. Dan juga kondisi normal kembali ya. Amin, amin, amin. Kita balik pulang ke kabarnya selanjutnya. Kulalah. Jadi di sini kabarnya masih di Kota Baru tuh tadi, di tengah kekeringan di wilayah Kabupaten Kota Baru. Kabarnya di sini masyarakat atau warga nih kengalihan becarian banyu barasih ja. Jujur, ini mungkin sama lawan di daerah-daerah lainnya juga Iya. lah yang kita lihat di sosial media Kulala. Itu ada banyak warga nang kengalihan mencari banyu barasi. Kalinya juga termasuk di Kabupaten Kota Baru Kulai. Jadi kabar selengkapnya gasan Kula Sabarataan. Sudah 2 minggu warga Jalan SUPM RT 16 Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru kengalihan banyu barasih. Di wilayah ini, banyu PDAM mengalir setiap 4 atau 5 hari sekali. Warga distribusi banyu nang bagantian. Salah seikung warga Wiwik mengatakan, selain harus bahimat memakai banyu, kondisi ini menyebabkan pengeluaran batambah. Warga wayah banyu barasi habis. Hingga terpaksa menukar seharga Rp70.000 satandon, gasan kaparluan sehari-hari. Tagal, beberapa kali ada jual bantuan banyu barasi gratis, gasan warga di lingkungan RT-nya. Pembagiannya dijatah maksimal 5 jerigen, gasan saikung kapala kula warga. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kota Baru mengupayakan penyaluran bantuan banyu barasih gasan masyarakat dengan melibatkan beberapa SKPD serta perusahaan. Selain bantuan banyu barasih, Pemkab Kota Baru juga sudah mengusulkan modifikasi cuaca ke BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai solusi mengatasi kemarau panjang. Matan Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Nah, kula tadi kita sudah mengikuti kabarnya pina jujur lawan sakit hati ulun melihat nangka itu kita nih banyu nih penting benar bahkan sampai waduk tuh sampai keringnya liwarnya ya Allah. Harapannya semoga lakas ampida ayu kita nih bulan kemerdekaan punya kawas setarusan pang jangan lagi kejadian kayak itulah soalnya kasihan ngalih Tapi juga juga. mudah-mudahan pemerintah daerah di sana atau di daerah lainnya juga warga bisa dapat solusi atau mungkin ada banyu cadangan yang bisa digunakan gasan warga di sana supaya bisa tetap menggunakan banyu barasih di daerah sana ini ya lah. Nah, Kula selain dua informasi tadi, kita masih ada informasi lainnya gasan Kula Sabarataan pada edisi Kabar Banua hari ini. Gasan buhan piana penasaran dengan informasi berikutnya, bisa tetap langgahan kami berdua di Kabar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kula berataan bebeli kulang kita di Kabar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kula tadi kita sudah menyampaikan beberapa kabar, ini masih ada kabar lagi sama tuh tadi soal karhutla juga yang dimana karhutla nih banyak banget pang membawa efek negatif lah dari segi perekonomian bahkan kesehatan jualan nih lah. Bujur benar, ini pun juga berhubungan wan berita atau informasi nang satu ini kulala. Jadi ada kabar mengenai efek dari kebakaran hutan dan lahan. Jadi kasus ISPA di Kota Banjarbaru itu sudah tembus 1.000 kasus kulai. Nah, ini meningkat karena atau marga meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru kulai. Nah, ya sampai 1.000 lah nila banyak banget. Nah, jadi kabarnya marganya yang kayak itu masyarakat ini dihimbau kemana-mana tuh pakai masker, gasan perlindungan tuh tadi ada penghalatnya lah sedikit tuh. Jadi yang kayak apa kabarnya kulalah kita itu bersama gasan buhan pian seberatan. Kebakaran hutan wan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru maulah kabut asap. Nang berdampak langsung ke lawan kesehatan masyarakat, terutama kakak lumpuk rentan seperti kekanakan wan lansia. Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru mencatat adanya kenaikan kasus ISPA, di mana pada minggu ke-30, angka kasus tembus lebih 1.000 kasus, meningkat tajam dibandingkan minggu sebelumnya sebanyak 870 kasus. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Siti Ningsih mengatakan, kasus ISPA selesai naik seiring maraknya karhutla wayah bulan Juli tadi, dengan gejala batuk wan salismaan sampai sakit rakungan wan panas awak.
Salah saikung warga Landasan Ulin Timur, Arbani mengaku mulai merasakan dampak kabut asap dalam beberapa minggu terakhir, di mana bau asap wan kabut baisukan maulah warga mengalami sasak pahinakan, sehingga selalu memakai masker wayah beraktivitas. Warga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah, selalu memakai masker wayah tulak kemana-mana, serta menjaga daya tahan tubuh supaya terhindar matan penurunan kesehatan. Nah, kalau tadi kabar tentang kasus ISPA di Kota Banjarbaru, nang kabarnya sudah tembus 1000 kasus Lydia lah. Kita juga berharap mudah-mudahan kula seberataan dimanapun berada, selain di Kota Banjarbaru, mudah-mudahan juga bisa tetap jaga kesehatan. Amin. Dengan cara mungkin bisa pakai masker tadi, atau bisa jaga imun awak ya, kalau jangan sampai drop imunnya. Tinggi vitamin, banyakin minum banyu, soalnya punya sudah karing sedikit, nah bisa radang tuh. Bujur, jadi itu dia tadi kabarnya, dan kita akan balik ke kabar berikutnya lagi. Ada kabar apa, Lydia? Nah, ini kabarnya datang Matan Provinsi Kalimantan Selatan, yang dimana Gubernur Kalimantan Selatan di sini Bapak Haji Muhyiddin ini menegaskan makna pentingnya kemerdekaan gagasan seberataan rakyat Indonesia. Bujur, diantaranya kulalah itu akses pendidikan nang setara wan jua hak generasi nang anum. Ini dia kabar selengkapnya gagasan kula seberataan. Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 dilaksanakan di halaman utama kantor pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Bertindak sebagai pembina upacara Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin, pembaca teks proklamasi Ketua DPRD Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menegaskan, HUT kemerdekaan ini merupakan titik pantinggasan setiap warga negara. Dirinya mengatakan, kalawan generasi anum tarus semangat belajar, wan meningkatkan pendidikan, agar kualitas sumber daya manusia Kalimantan Selatan sasain meningkat. Imbah upacara HUT kemerdekaan ke-81, juga ada penyerahan sejumlah hadiah gasan peserta lomba. Di antaranya lomba gerak jalan dalam memeriahkan HUT kemerdekaan tahun 2026. Nah, itu tadi lah kabarnya kemerdekaan dari Provinsi Kalimantan Selatan dalam merayakan kemerdekaan itu tadi. Nah, semoga harapannya yang disampaikan oleh gubernur kita bisa terrealisasi, dan harapan yang paling penting, harapan yang paling yang diucapkan atau diharapkan orang banyak nih supaya kukus nih ampi kebakarannya pun kurang tuh tadi mah sampai orang ISPA sampai 1000 orang. Nah, harapannya semoga lakas tuntung tuh Pang tadi. Lakas untung seberatan dia supaya normal. Wan, kalau kita balik ke informasi yang berikutnya, masih dalam informasi tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia lah. Jadi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu selesai berami dengan dilaksanakannya lomba digital, Lydia. Nah, jadi kabarnya kulala di sini lomba digital ini dipakai sebagai upaya menarik minat generasi anum merayakan hari kemerdekaan. Wah, macam-macam wah ini lagi. Jadi nah kayak apa kabarnya kulala kita itu bersamaan gasan buhan pian seberatan. Di zaman serba digital wayah ini, lomba-lomba 17-an kadang magan ditinggalkan. Makan kerupuk, bebalap karung, lomba tapung, lomba berjoget, dan berbagai aktivitas fisik lainnya menjadi bagian kemeriahan Hari Kemerdekaan. Tahun ini, permainan digital juga menjadi lomba tambahan nang digawi. Salah satunya lomba Mobile Legend nang dilaksanakan di Rumah Sakit Banjarmasin Siaga nang diumpati karyawan wan karyawatinya. Lomba digital dipilih menyesuaikan perkembangan teknologi, sekaligus memberi ruang gasan masyarakat berpartisipasi tanpa terbatas jarak wan tempat. Bubuhan generasi anu menilai pelaksanaan lomba digital sudah menjadi keharusan masuk dalam lomba 17-an. Tagal di sisi lain, bubuhannya juga sepakat lomba-lomba fisik harus terus dipertahankan. Lagu-lagu kebangsaan juga kedengaran di Hari Kemerdekaan mengiringi sanam baimbayan sanam 17 Agustus. Kada hanya lagu, gerakan sanam juga menyiratkan semangat perjuangan bangsa. Kemeriahan Hari Kemerdekaan harusnya ramai di seberataan penjuru Nusantara. Matan lumba-lumba yang terlihat sederhana, timbul semangat kebersamaan, gasan berjuang meraih kemenangan. Dirgahayu Republik Indonesia.
Nah, kalau tadi kabarnya tentang lomba kemerdekaan Republik Indonesia, nah tahun ini tuh makin rame karena adanya lomba digital Lydia lah. Ada Mobile Legends, ada macam-macam lomba yang berhubungan dengan digital supaya bisa menarik minat generasi nang anu. Wah ini nang anu nih ketujuhnya nang digital pang ya, lagi. Nah kita balik pulang ke kabar nang selanjutnya kula. Di sini kabarnya datang matan suasana hikmat. Jadi suasana hikmatnya ini terjadi dalam pelaksanaan Haul Agung ke-500 Sultan Suryansa. Bujur. Nah informasinya kalau akan kita sampaikan usai jeda berikut tetap rombongan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kula berataan bebulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kula tadi sudah kita tepadahi dulu tadilah kabarnya nang apa. Langsung aja kita padahi kabarnya. Di sini kabar soal pelaksanaan Haul Agung ke-500 Sultan Suryansa yang kabarnya ini diselimuti lawan rasa hikmat. Bujur benar. Jadi kulala acara ini kada hanya dihadiri oleh masyarakat Mata Kalimantan Selatan. Haul ini pun juga dihadiri sejumlah pejabat serta perwakilan kesultanan matan berbagai macam daerah. Nah kita saksikan kayak apa yang informasi lengkapnya ini dia gesan kula seberataan. Ribuan jemaah menghibaki kawasan kompleks makam Sultan Suryansyah, gasan mengumpati rangkaian Haul Agung ke-500 Sultan Suryansyah. Dimulai wan pelaksanaan sembahyang baimbayan, pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, tausiah serta doa wan zikir baimbayan. Kegiatan juga dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, Hari Jadi Kota Banjarmasin, serta Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Panitia pelaksana Ahmad Juraidi mengatakan, tingginya antusias bubuhan jemaah kada hanya datang matan Kota Banjarmasin, tagal jua matan berbagai daerah di luar Kalimantan Selatan. Supaya pelaksanaannya berjalan maksimal, panitia menyiapkan 20 titik layar supaya jemaah di luar area utama tetap mau mengumpati kegiatan dengan pelibatan sekitar 1.000 partisipan. Asisten Perekonomian wan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Aryadi Nor, nang hadir mewakili Gubernur Muhyiddin, wan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyatakan, hauling ini menjadi acara penting gasan mengandalkan keteladanan kepemimpinan Sultan Suryansyah kelawan masyarakat, khususnya generasi Anum. Dengan terselenggaranya Haul Agung ini diharapkan nilai-nilai sejarah wan keteladanan Sultan Suryansyah kawat harus dijaga oleh generasi penerus Banua. Nah, kalau tadi kita sudah mengikuti kabarnya, nah sudah 5 abad perayaannya, peringatan haulnya tuh Masya Allah. Semoga hitungannya kegiatan-kegiatan positif yang kayak ini semakin membudaya di wadah kita dan membawakan nilai positif lawan hitungannya keberkahan gasan seberataan masyarakat Kalimantan Selatan. Ya, ini menjadi salah satu momentum gasan para nang anum nih menteladani sifat pahlawan kita ya, terutama pahlawan di Kalimantan Selatan ini lah. Nah, kalau kita sudah tuntung menghabarakan informasi gasan buhan pian di Ahad kemarin ini di Habar Banua episode kali ini. Sama kayak ajar kami di awal tadi bahwa habis ini akan ada dialog santai. Wan seorang seniman yang akan membahas mengenai TVRI di mata seniman tuh kayak apa Lydia. Bujur benar. Semua penasaran lawan kayak apa dialog kami kayaknya tetap lambungan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, keleberataan bebulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kelas berataan kita sudah menyampaikan kabar yang terjadi semingguan ini di Banua kita Kalimantan Selatan. Lamunnya kula hanya menonton TV sekalinya apa kabarnya kelewatan nih. Kalau benar kula berataan menonton video susulannya atau siaran susulannya di YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Nah, habis apa tuh apa aja? Kita hendak membahas nih ya, kita temanya menarik benar hari ini. Dialog santainya. Kita hendak mandaran lawan seorang seniman membahas tentang TVRI di mata seniman. Jadi kayak
kita ketahui juga Kulala seberataan lah bahwa esok hari Senayan tanggal 24 Agustus 2026 itu adalah hari ulang tahun yang ke-64 tahun TVRI nasional lah. Dan juga semalam awal bulan 5 Agustus 2026 itu adalah ulang tahun juga nang ke-41 tahun TVRI Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Jadi bedalah Kulala TVRI Kalimantan Selatan lawan TVRI nasional. Nah, karena tuh tadi TVRI ini bisi setiap stasiun per daerah-daerahnya. Karena tuh tadi kan TVRI itunya lembaga penyiaran publik yang dimana tujuannya itu mau olah siaran-siaran berita yang berbasis kearifan lokal, kebudayaan lokal, hiburan-hiburan dan lain-lainnya. Pokoknya mengadakan program yang bermanfaat, Wan juga bisa mengedukasi gasan masyarakat Lydia lah, supaya makin pintar warga Kalimantan Selatan maupun Indonesia gitu lah. Nah, seperti yang kita bahas tadi juga Kulala bahwa TVRI memang rancak nih mengangkat-angkat tentang kearifan lokal, budaya, bahkan juga mengundang para seniman. Nah, biasanya seniman di Kalimantan Selatan itu diundang dari Taman Budaya Kalimantan Selatan. Salah satunya ada yang hadir sudah nih bersama kita. Seorang seniman di Bandung, nah mungkin kalau sudah pinanduk Lydia lah. Ini adalah Sidin yang bernama Bapak M. Syahril M. Nur. Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Bukalah. Silakan. Karena pinanduk kan ya. Nah, mau sampai bawa masker Sidin Kenapa lah. pakai masker tadi, Pak? Maklum belajar orang itu. Karhutla. Kebakaran lahan. Kebakaran lo. Hutan. Nang hutang lah hutan. Hutan. Hutang dibakar hilang kan hutangnya Pak? Hutan lawan perumahan lahan. Lagi rame nih banyak banar. Bujur malah. Unda aja lewat tanah kesini aja bilang aduh bahasa bebau hangit. Bebau hangit lah. Kayak banak bihinak. Sasak hinakan. Sasak. Rata-rata orang mah makai yang ini. Apa tadi masker? Kalau ngali bihinak. Tapi kada kawai lah. Jadi kan bebawaan masker terus lah kemana-mana. Rasa kayak beyo. Asal sasak. Jakanya sasak dompet malah. Himbau sasak dompet. Nah, kata kalau lagi dibuka dompetnya ke kandalan. Dompet kau epok. Epok bujur dia. Iya sasak lawan duit, nyaman. Amun sasak lawan kokos, Menyasak menyasak. Nah, kalau kita sedang bersama Bapak Syahril Sidini merupakan seniman di Banua, Wan juga. Nah, ini mulai bahannya Sidini rancak ke TVRI Wuju banar senior kita. Sungkem dulu kita. Seniman yang rancak ke TVRI, rancak bener Lydia lah. Nah, kita penasaran nih kayak apa gerang awal mulanya Sidin itu bahari ke TVRI itu. Boleh kada Pak kisah dulu, Pak? Mah panjang. Nostalgia kita. Nostalgia kita. Mulai kapan berapa ya? Kita ini berapa hari? Sebulan. Seminggu kayaknya. Masalahnya panjang mana kasih. Disingkat aja lah. Nang pertama kalinya kami kan kada unda aja lah. Banyak yang lain juga, seniman yang lain diminta mengisi acara waktu itu di TVRI Kalsel. Zaman waktu itu kepala stasiunnya Pak Joko Gitoyo. Babila itu. Awal-awal kepala stasiun TVRI Kalsel setelah asalnya kan SPK dulu itu kan. Jadi berubah jadi stasiun. Nah, artinya kalau kemarin kan stasiun produksi keliling. Awal-awalnya itu TVRI itu baru kayak itu. Jadi kada rutin setiap hari kada. Lalu setelah jadi nang istilahnya nang lebih terarah, lalu ada program di situ mereka ulah waktu itu buan TVRI Kalsel waktu itu mau ada program panderan di warung. Nah, datanglah kami itu kan baru ngumpulnya rancak di Taman Budaya. Kalau unda orang seni rupa sebujurnya ada kawan yang orang tari, ada yang dari sastra, ada yang dari teater juga. Satu dua malah ini. Macam beberapa orang, 7 orang kalau saya ingat. Diminta ngisi acara banderan di warung. Tapi suruh kami nyari pengarang warungnya apa aja, silakan pian cari. Kalau jadi kami mulai warung bubuhan. Ngarannya. Warung bubuhan. Karena bubuhan Sidin di kumpulan. Bubuhan macam-macam. Lalu jadi ngaran warung bubuhan. Ya tadi isinya mengenai pandangan warung informasi macam-macam di situ. Budaya, politik, macam-macam sampai yang barang naik ada di situ. Karena memang ininya konsepnya kan kalau warung di Banjar itu kayak gitu. Ini pusat informasi. Seberapaan dibahas. Apa aja ikan habar ada di warung. A1. Politik ada informasinya. Nah, olahraga ada. Nang pemilihan presiden luar negeri tahu orang. Jadi semua informasi di warung tuh makanya RT kawin pulang adanya. Lengkap. Makanya itu. Dapat informasinya malah. Mencari apa-apa di warung aja belinya datang warung dapat informasinya. Makanya konsep itu kami angkat jadi pandangan di warung itu jadi warung bubuhan.
Di situ informasi macam-macam di situ. Tahun berapa Pak? Ingatlah Pak. Itu kalau kada saya ingat tuh mulai dari tahun kada 94 dan 95. 90-an lah. Aduh, lah nih kita belum ada lagi. Kayaknya Abah Ulun lagi mau minang Mama Ulun Bang. Kita lagi OTW. Masih dipikirkan kalau dulu kayak ini bulan kayak apa kan orangnya nah kayak gitu. Masih PDKT. Sini sudah bercimpung di TV sudah. Ya itu. Masya Allah. Namun yang ulun boleh tahu lah pala bahari itu situ wah ini kan sudah banyak perubahan zaman. Nah di mana-mana munnya tren wayah ini kan saraba digital. Amun zaman bahari kan bujur ujar pian tadi seberataan tren informasi ada di warung. Nah menurut pian saat itu tuh keadaan TVRI ini bujuran sebagai media televisi yang hitungannya orang banyak menonton kah atau masyarakatnya condong kemana? Apakah kayak apa itu trennya saat itu tuh? Memang waktu TVRI di Kalsel itu sudah ada, itu TV swasta juga sudah ada. Ya kalau tapi waktu itu ya karena nang ada itu media televisi aja ya kalau jadi kada banyak juga istilahnya TV swasta ini juga kada sebanyak nang wayah inilah yang ada itu. Masih masyarakat masih ke TV kan, mulanya kan radio apa radio, itu ada televisi ke televisi pulang nuannya. Nah di situ TVRI di Kalsel masih jadi semacam favorit lah waktu itulah masyarakat. Nah, jadi masih di TVRI, bermasih tentang Banua TVRI. Itu. Amunnya bahari itu di TVRI ini lebih condong ke berita kah atau apa nih yang paling rame bari di TVRI itu? Masih ingat lah Pian? Kalau dahulu itu ya nengarannya hanya risetnya proses lah pencarian awal-awal. Jadi mencoba karena masih berkaitan dengan TV nasional kan, TV nasional. Jadi mereka berusaha imbang waktu itulah. Ada informasi nasional ada, informasi budaya lokal pun ada. Tapi meskipun jauh orang itu ngarannya hanyar, jadi kada kawan yang sehibak apa nak kita kehendaki waktu itu kan. Lagi waktu itu juga jam siar, jam tayang itu kan terbatas. Iya, ada nang kayak ini kan. Jadi mereka mesti membagi-bagi. Oh ini untuk acara nasional ini untuk acara daerah ini. Atur-atur bahaya. Tapi ada sudah ya tadi dengan adanya warung buahan, ada betul pantun. Pantun. Itu juga masuk acara lawas juga. Itu juga ke sininya ada nang Ulay Pang. Kayak pernah mendengar itu iya lagu Banjar menyanyi masih play itu ada itu hanya aja artinya sudah mulai ada dulu itu sudah mulai mengangkat budaya lah. Diangkat malah terutama buat seniman lokal. Iya lokal utamanya hendak diangkat. Tapi dengan segala keterbatasan jam tayang itu tadi, tapi tetap terbukti bahwasannya tayangan lokal berbasis budaya lokal tuh tetap diminati bahkan sampai wayah ini. Amun orang bertakun, siaran di ini kah di TVRI inggi, warung bubuhan masih ada kah? Padahi ke produsernya apabila lagi tayang ya banyak pada ulun tekanannya kita punya. Kita undang hari ini. Nah, mulai langsung. Iya, kemarin itu ya kebelujuran memang program warung bubuhan itu memang program favorit lah bagi TVRI Kalsel waktu itu. Kemudian di masyarakat juga ternyata diterima benar gitu lah. Karena kita bahasa Banjar total lah istilahnya dengan bermacam logat, ada nang hulu, ada nang kuala. Kalau Unda kan kuala. Nah ya tadi Banjar kuala, Banjar kota lah kalau ada kalau jual tokohnya ada toko di warung itu bahasa Banjar hulu. Nah kan bahasa Banjar itu lagi dua dari golongan besar lah, lain itu Banjar kuala, Banjar hulu. Itu beda, ada lain lah anuannya. Ada beberapa kata-kata yang kalau dipakai di bahasa kuala, Banjar kuala, di hulu dipakai. Padahal sama-sama Banjar tapi ada perbedaan. Bagian. Berarti Bahari Pian tuh Pak sempat juga tuh merasakan kayak dikenal orang banyak nih ke warung mungkin ini yang warung bubuhan kan kayak Pak Bahari Pak boleh kisahkan Pak? Iya pastilah kalau waktu itu kan zamannya rapi banget tuh Bahari tuh. Bahari ya belum ada YouTube belum ada itu soal YouTube kada ada lagi internet jauh masih TV orang masih TV harap benar TV kayak Pak Bahari asal benar sudah asal aja sudah tampil di TV orang di jalan melihat iya Unda malah nang
karena kebetulan waktu itu peranku Unda tuh kan Anem ngerannya. Nah rancak memang di format memang orang tuh pasti bersoal lawan ada kawan sekampungnya Among. Among ini kelujuran ya itu deh ketujuh make up, ketujuh menyalon, kemudiannya memang itu. Lalu kalau Anem kan lalu macam mulut ke digawe terus. Nah itu nama ulah akibatnya sampai keluar di udah sewat bisa saya orang-orang kayak itu. Kenapa? Ini mah Among terus sejarah. Emosi nonton itu mah sudah ada fansnya. Itu kayak apanya waktu itu hanya membela lawan Among lah. Karena peran Anem itu rancak gawe ngerjai Among terus. Akhirnya sampai terbawainya orang dawakinya jaka seorangan pun banyak. Unda paksa buka. Ada kau dilawan jok ini. Sudah sebujur artis yang disasar warga. Sampai terbawa kayak itu tuh saking kayak apanya waktu itu lawan TV menggembarnya gitulah. Istilahnya masuk bener di peran itu jadinya bebuannya itu sampai membela ke nang rancang di kerja si Anem waktu itu. Ya tadi kan banyak Anemnya sampai buka kata nahan dia orang tuh. Tak lakinya pakai sandal. Luarnya bujuran lah. Padahal orang akting. Bisa mau memberikan hati juga. Ini jangan cuma ngomong aja. Waduh, itu berarti saking hitungannya orang ini dasar menahapi benar di TV itu. Itu tadi masuk benar. Ini benar kayak bujuran lah jadinya. Padahal kan orang di TV itu acting aja. Acting aja. Ini kayak bujuran harus dibela ini. Berarti hitungannya masyarakat yang hitungannya di zaman yang lagi tren-trennya warung babuhan ini memang dasar bujur menahapi benar di TV sampai ke bawah perasaan ke dunia yang aslinya. Wayah ini Pang menurut Pian kayak apa nih fenomena masyarakat dalam televisi khususnya mungkin TVRI dari sudut pandang Pian sebagai seniman. Iya, ini kan banyak saingan lah media macam-macam. Malah ke media yang ada sudah tenggelam jadinya karena ada media internet segala macam itu akan lebih nyaman diakses gitu apalagi untuk TVRI sebelum ada media internet itu kan saingannya TV swasta. TV swasta sudah mulai turun tuh. TVRI dapatnya TV swasta kan programnya macam-macam, hiburan banyak. Sebenarnya TVRI kan lebih kepada orang informasi, buat banyak lah informasi tentang pendidikan. Kalau TV swasta cenderung ke hiburan. Kalau masyarakat cenderung kalau orang hiburan, rame-rame aja. Jadi lebih payu lah katakanlah TV swasta ini. Terus meningkat sampai munculnya tadi media lain yaitu media internet. Mereka masyarakat berpindah ke itu. Kedua-duanya ini turun semua. Swasta maupun negeri lawan itu swasta. Turun juga. Negeri. Kayak sekolah. Negeri. Lembaga penyiaran publik. TV negeri dan TV TVRI turun. Banyak kan untuk orang rating kayak istilah bahasa buan rating. Turun semuanya. Kalah lawan media internet. Informasinya lebih cepat. Di tangannya ini kan. Dapat informasi. Kalau senang karena kan harusnya tahu. HP tahu ya itu. Kawannya mengakses informasi. Ini ada ini jadi di mana-mana. Kalah sudah turun ratingnya itu. Makanya di situ barangkali juga kata kawal lagi dijual dilawan lah katakan teknologi karena harus diompati nih. Jadi TVRI sendiri gue lihat juga mau empati mas ke YouTube masuk di Instagram ada makanya harus kayak itu banyak ada ya kada kawa tertinggal terus kan artinya kan mau empati kayak itu. Artinya tren mulai bahari itu orang yang nonton televisi aja Lydia lah. Wah ini sudah mulai mengikuti perkembangan zaman. Iya malah televisi ditinggalkan malah cenderung. Iya banyak ke itu karena mungkin kalau ulun sebagai Gen Z mungkin lebih nyaman mengikuti HP apa yang dicari ada mungkin kayak itu kalau ada nyaman dibawa kemana-mana. Gen Z lah Pian nih. Iya kalau lah yuk. Di anu makan barang. Gen Z. Aku ek. Apa tuh? Generasi ek. Tahu ada? Nah, jelaskan Pak, apa tuh Pak generasi X? Generasi X itu kan ada dari tahun berapa? Dari 60 sampai 80 saja. Lain baby boomers berarti lah. Lain. Baby boomers tuh itu lagi. Sebelum kami. Di atas kami. Habis X nyari dia.
generasi Y, hanya generasi Z. Jadi iya kan Z yuk lah. Kita ini kayaknya A deh. Jangan nanti ke Anuman. 90-an enggak? 2000 berapa kita nah? Kita nyari apa? Jangan nak apa ajar tadi jar. Aku sekolah. Karena turun absen. Jadi terserah nih lawan awal mula Pak Syahril ini masuk ke TVRI semalam pas dibawa ini Buhan TVRI untuk masuk ke warung bubuhan program TVRI itu. Buhan Seniman ini kayak Pak semalam Pak responnya Pak awal mulanya tuh Pak. Ya awal mulanya memang waktu sebelum TVRI sudah jadi stasiun lah istilahnya yang lebih terarah. Waktu itu kan zaman masih stasiun berusik keliling aja ini belum sih. Iya, itu hanya ada rutin. Begitu diajak, wih kami dapat ajakan pertama nih kayaknya di artinya jangan sia-siakan ini kesempatan kita nih. Gasan kita lebih menyinikan kita bahwa kita seniman ada gitu nah di Banjar. Jadi kami dihimatai istilahnya meinikan program itu. Lalu digarap sama-sama. Iya itu kami bantulah kayak caranya supaya buju-buju kawat jalan lah. Namanya program Panderan di Warung gitu nah. Nah itu kan ininya awal programnya kan Panderan di Warung. Kalau kami kan Panderan di Warung bubuhan. Namanya. Makin kental tuh ada bubuhannya. Iya, makin itu nyaman tadi dirinya. lebih nyaman dirinya orang gitu nah. Tapi Bahari adalah Pak pengalaman unik atau kisah unik nih selama Buhan Pian menjalani atau selama bersama TVRI gin gitu nah ibaratnya. Apa tuh? Ya kalau itu banyak banget lah. Ada yang paling berkesan tuh. Nang pasti bilanya kita syuting sampai harus waktu program kawa syuting malam lah. Untuk iya memang ada program nang diputar untuk di syuting malam memang diputar siang lah tapi syutingnya malam. Memang suasana malam gitu nah. Ya ngarannya malam kan buan dari kawan TVRI kan kuyuhan aja siang. Kemudian kameramennya macam-macamnya sambil nang tahu kan tuh. Iya syuting. Iya kami berapa episode harus syuting 6 episode sehari itu. Saya siang 3 malam siang 4 malam 2. Jadi sampai jam 11 jam 12. Luntuk kepala. Jadi kan cuma kami sebagai talent atau pemain jadi mengantuk buan kameraman sama sama-sama berjuang gitu. Iya itu tadi mereka itu bang tadi supaya kita dapat masyarakat kada kecewa gitu nah masyarakat berharap kita kita tahunya kan kayak itu masyarakat sangat mendukung kita jangan kecewakan mereka jauh itu kangenannya baliknya. Kenangan yang paling Pian ingat selama Pian di TVRI apa? Mungkin kenangan yang paling lucu, kenangan yang paling Marista, paling sedih atau paling apa? Kalau itu banyak sama ada yang lucu ada yang Marista ada. Cuman kalau secara garis besar kita rasakan waktu syuting lah waktu kemarin kita kerja sama lawan TVRI Kasel memang rasa kekeluargaannya itu kuat banget. Kebersamaannya kuat banget keluarganya. Ini apa jo orang tuh peduli lah masing-masing. Ini ngantuk udah gantikan. Apakan jadi? Iya ini lagi uyuh gantikan. Intinya jangan sampai gara-gara inya kena jadi kacau. Saling bantu lah mereka. Dan kami juga, mereka saya itu ya kami 4 juga bantu. Jadi yang lucu-lucunya juga ya sampai waktu syuting, umpamanya kita syuting, kalau cuma orang kan banyak lagi yang program lain bikin bola film cerita anak, umpamanya lah. Kita syuting, tapi kita perjanjian lah jargon kru. Selama kita syuting, kita seminggu syuting, kita yang laki-laki kada boleh bercukur. Kada boleh bercukur. Kayak apa tuh? Jam bis ini bilang, mau sengaja. Jadi memang perjanjiannya. Jadi waktu selama syuting seminggu syuting di daerah pokoknya di kemarin tuh syuting di Gua Temuluang waktu itu. Raminya. Ingat. Jadi mereka sudah perjanjian 10 dari kru-kru kada boleh bercukur. Berharap janggut. Wah berewokan. Raminya kami beneran kenapa nih lihat kami dasar kayak gini jadi kami supaya rami kita rasa anunya. Itu di mana syutingnya semalam Pak? Di daerah Batu Licin Batu Buat seminggu di situ. Tonton syuting habis berataan kayak hanya keluar dari gua. Dasar bujuk syutingnya di gua. Tapi memang syuting di daerah konflik. Waktu itu konflik berebutan waktu itu berebut sarang burung walet. Sampai ada nyawat. Orang sampai terjadi gitu sampai korban macam-macam syuting film cerita anak waktu itu di situ lokasinya makanya itu
kami kada ngerti waktu itu ternyata ada konflik kayak itu. Oh, itu yang paling berkesan Pak Lahi. Mana waktu itu sinyal waktu itu kan telepon masih telepon jadul. Bujur. Iya. Rewah ini ya. WA. Jadi ya karena fungsinya semuanya Sinyalnya ada. Di desa kan banyak gunung kapur masalahnya. Jadi biarpun di orang handphone larang ya karena kamu fungsi juga ada anak Apple handphone. Oh yo biar Apple juga banyak anak kawannya juga. Hilang jaringan. Sama semuanya. Kesannya halo padahal kada ada. Oh tegang waktu itu kan dia ada konflik. Komunikasi terputus orang itu orang kada ada kawan menelpon di Banjar kami di sana buat menjadi khawatir kan tahu buat TVRI di sini dan ternyata konflik nah. Anak tahu informasi ngalih banar dihubungi. Itu pun kalau kami harus juga ada informasi penting informasi kami harus keluar dulu berapa kilometer hanya dari sinyal itu pun timbul tenggelam. Masya Allah. Masih timbul tenggelam tuh. Masya Allah. Biar sudah jauh malah. Iya itu tadi. Jadi kalau kami anak menghubungi keluarga umpamanya lah keluar dulu berapa kilometer ada sinyal. Ada. Itu pun putuskan karena pagat. Balik pulang. Aduh. Bergeser. Naik pohon berarti lah jual lah. Iya sampai kayak itu mencari-cari sinyal supaya kada terputus-putus kada pagat pembendaran gitu. Itu banget ada tegangnya ada lucunya ada. Nang ya tadi nang waktu jalan di dalam gua itu sama dari lokasi syuting menuju lokasi syuting bawakan kru bawa kamera segala macam kameramen nih. Karena aku dapat dua kalau kamera itu jarubannya ini penyawaan. Atau yang diselamatkan kamera pokoknya. Biar kayak apa aja. Nah itu ada cuma balik kan itu. Waktu bawa kamera di gua itu kan licin Bujur. siang si kameramen ini mempertahankan ini supaya aman. Grisir loh. Tapi kita ingatkan pesannya selamatkan kamera. Ya, jadi ini dulu selamatkan kameranya. Orangnya gulung-gulung. Untung gak ada apa-apa. Jadi apapun keadaannya kamera aman. Jadinya. Masya Allah. Lalu ini kan di rumahnya kan suka dia. Loh, Mas, kenapa kamera yang aku gak ditolong? Iya. Penyawaannya di situ. Kan ini kamera yang penting selamatkan dulu. Tapi rekaman aman. Ini kameranya dulu pegang. Orangnya biar. Kau aja kan kalau basah. Ya itulah artinya suka dukanya lah dan campur aduk semuanya jadi tadi satu. rasa yang intinya rasa kebersamaan, keluargaan gitu kan. Rasa asli di rumah aja bergaya. Jadi kan kayak begawi jadinya karena kuat dari keluarganya. Raminya. Menurut ini kekeluargaan kuat jadi tiba-tiba berhutang biasanya. Hutang mah Ada ke 100. Ada ke 100 keluarga nih. Keluarga kalau jadi Kalau ada ke 100. Oh ini kayak itulah. Iya. Ujung-ujungnya gitu jadi ada tujuan. Ada maksud gitu nah. Bujur gitu. Tapi ini Pak menurut Pian TVRI di mata Pian apalagi buhan seniman nih. Iya. Kayak apa menurut Pian, Mbak? Sebagai apa TVRI ini Pak menurut Pian? Iya kalau untuk TVRI sendiri sebujurnya usahanya berhimatan lah istilahnya yang peduli lah utamanya karena memang visi misinya TVRI Kalsel kan mengangkat budaya Banua Kalsel yang diberikan porsi lah untuk memberikan informasi oleh masyarakat gitu. Cukup berhemat aja mah ininya kan. Tapi ya tadi biar kayak apa aja kita pasti kadang akan pernah puas di orang itu. Rasa kurang terus jadi pasti akan ada kemungkinan lah untuk ditingkatkan lagi gitu nah. Terus tingkatkan sudah ada pedulian. Cuman ya tadi masih kawal lebih lagi gitu. Ini masuk sarang sudah banyak. Jadi umpamanya yang ada sudah ada, oke sudah bisa diterima istilahnya masyarakat. Tapi ternyata dari situ masih kawal lagi dan lebih detail lagi ke dalam lagi. Masih kawal digali lagi nih. Ada cuma kulitnya aja, tapi dalamnya ada lagi kita nah. Wah ini harapan Pian gesen TVRI. Nah, ini juga berhubungan lawan hari ulang tahun TVRI ini. Besok hari Senin tanggal 24 TVRI Nasional. Iya. Kita ucapkan dulu selamat ulang tahun loh. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. TVRI senang tadi ke 41 lah. Tujuh benar. TVRI nasional ke berapa? 64 esok yang nasional. Yang Kalsel 41 tanggal 5 Agustus. Iya, angka tahun itu 64 tahun, 41 tahun mendebarkan tua kan di Jepang tuh. Anu batikin terus. Dewasa, matang. Ada bulu aja tuh. Umur yang matang di orang itu. Jadi maksudnya hendak kalau aku pribadi lah, hendaknya TVRI kita itu
karena matang kan, jadi matang juga program-programnya. Nggih. Jadi matang sini ya. Tadi kembali ke maksudku tadi, kan cuma memberikan informasi tentang kulitnya aja. Dalamnya tuh ada lagi yang perlu diberikan. Masyarakat perlu tahu juga misalnya. Nah, umpamanya tentang kayak, ada program kalau bekunjang loh. Bekunjang ada. Kan itu bagus tuh. Mengetahui masyarakat masih bahasa Banjar kada. Oh, iya bujur. Nah, tentunya kita kalau Banjar hulunya apa? Umpamanya. Ketangguhan tuh tadi. Iya, itu kan kalau bagian dari itu kan ada yang mengetahui masyarakat menguasai bahasa Banjar. Nah, gitu bisa mencoba itu umpama. Artinya ke dalam lagi. Jadi ini bahasa Banjar kita bahasa berkuala. Oke, satu. Banjar hulu. Nah, kan ada masih lagi itu dapat kita masyarakat. Banjar hulu. Oh, ini Banjar kuala ya ini. Jadi itu artinya ini sudah bagus upaya TVRI Gasan meningkatkan kekuatan lokal, potensi lokal kita, budaya, seni, seniman pun juga banyak terlibatkan di sini. Kupas lagi ke dalam. Semakin tajam lagi. Lebih tajam lagi gitu. Itu harapan kita sederhana kita kayak gitu. Lagi di hari ulang tahun TVRI ini, Pak. Nah, Pak, terakhir nih, Pak. Apa ucapan pian Gasan hari ulang tahun TVRI? Nah, ucapannya apa tuh, Pak? Ucapan itu sama dengan doa lah. Boleh kita berdoa di sini. Ucapannya apa? Makin apa? Silakan. Iya, jelas kayak jadi kupadahkan di orang itu kalau buah tuh makin matang di orang itu masak benar, itu kan rasanya kan semakin rasa di orang tuh kalau nyur kan santan benar. Lamak santannya. Semakin banyak santannya di orang itu, artinya program-programnya lebih matang, lebih orang lebih fokus lah kemana anunya, kan sekedar-sekedarnya aja. Nah itu tadi. Jadi arahnya biar yang jelas lah lebih matang sesuai usianya. Makin matang. Makin edukasi ya kalau Pak. Iya, edukasinya itu matang. Baca memberikan informasi lebih matang gitu. Kan sekedar kulitnya aja. Nah itu tadi. Ini matang. Iya. Ini dalamnya nah. Iya. Ini kulitnya udah, ini matang. Ini dalamnya pulang nah. Nah, ini matang lagi dah. Itu. Udah matang pulang. Semoga tetap semakin dicintai berarti. Ya itulah maksudnya kalau kita berikan yang nyaman pasti orang sayang. Ya kalau kita berikan ini, nah bakal nyaman juga buangnya. Luar biasa. Kami kita paneran Sidin ya Allah. Pak, terima kasih banyak sudah datang. Sama-sama, terima kasih juga. Meskipun mendapat Sidin ya Allah. Benar. Semoga Bapak ada jarah lah kabar Bandung apa lah. Insya Allah akan jarah asal buah ikam dia, buah nyawa di bekiawan. Makan bekiau kayak bapak juga. Siapa yang menyawa jadi. Nah itu Bang tadi sekalinya Pak kita sudah habis durasinya. Makanya aku perlu berapa hari kan ini. Nah itu. Karena kita bahas Pandaran pulang. Nah kalau kita juga mau ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Dan juga kita mau ucapkan selamat ulang tahun Gasan TVRI Nasional. Wan juga TVRI Kalsel semoga makin jaya, wan makin bagus program ini dia lah. Buju benar dan tetap dicintai. Lawan tuh semakin matang aja uja bapak tuh tadi. Buju benar. Nah kula seberataan karena keasaan kita sudah habis tuh tadi. Kita semua mengucapkan minta ridho amunnya pina ada tersalah kata. Nah habis itu juga kita hendak mengisahi mengucapkan juga terima kasih nih Gasan UMKM yang mensupport kita hari ini dari Najwa Sasirangan Premium. Buju benar. Jadi hari ini kami disponsori Pak UMKM. Ya udah hanya kau benar kami. Karena kita Pandaran bahasa Pak. Nah itulah kami akhirnya Lydia Agustina undur diri. Ulun Lani juga pamit undur diri. Bapak Syahra juga pamit undur diri. Sampai jumpa di Habar Benua berikutnya. Jangan supan bahasa Banjar.